bagus. Jadi ketika kita menuangkan dalam puisi akan lebih enak seperti itu. Tapi nanti yang selanjutnya nanti akan memberitahu bagaimana membuat puisi tersebut. Ada lagi. Ya, silakan tanya aja. Apa, Bang? Perkenalkan, nama saya Rumus Karina, saya dari Unit 2, Startbook 21. Jadi Bu, pertanyaan saya, mengapa jenis puisi lama sudah tidak populer lagi sekarang? Contohnya seperti syair. Terima kasih Bu. Nah, sebenarnya inilah tujuannya, ya. Tujuannya kegiatan inilah supaya mengangkat lagi puisi-puisi tersebut. Bagian daripada sastra tersebut terangkat lagi. Apakah itu pantun, ya kan? Sebenarnya ini yang membuat syair lah berarti, atau pantun gitu ya. Jadi penyebab kenapa hilangnya puisi lama tersebut itu karena kita sendiri juga ya. Kita sendiri yang tidak mencoba untuk melestarikan kembali gitu ya. Karena kenapa? Kita lebih tertarik dengan hal-hal yang lain. Ya, contoh lah ya kan. Saya tanya kembali lah ke kalian. Ya. Pernah nggak terpikir misalnya untuk mengangkat lagi? Kita udah tahu kalau ini memang menuju punah. Kenapa nggak kita angkat lagi gitu? Kita munculkan lagi, misalnya kayak pantun. Kita munculkan lagi dengan pada saat ada perlombaan, kita coba aja perlombaan membacakan pantun. Jangan, kalaupun membuat boleh juga, atau membacakan pantun boleh juga. Kita buat perlombaannya supaya pantun tersebut dikenal, ya, diketahui oleh adik-adik kita. Ada nggak punya inisiatif? Nah, inilah kita calon-calon guru ini. Kita nanti bisa loh bilang ke anak-anak didik kita ketika kalian nanti jadi guru. Nah, kalian nanti perkenalkan lagi tentang puisi lama ini ke mereka seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya sudah diperkenalkan ke mereka, kemungkinan itu tidak akan menuju punah atau hilang, ya. Karena contoh ya, kita nggak usah jauh-jauh. Misalnya kayak permainan lama waktu kita kecil, anak-anak sekarang kan nggak tahu. Karena kenapa? Ada pengaruh gadget. Nah, itu juga seperti itu. Nah, cara memasukkannya, misalnya kayak pantun tadi, oh anak suka gadget gitu ya kan. Pada materi mungkin bahasannya tentang sastra ini ya kan, jadi angkat aja gitu, suruh mereka, kasih nampak dulu contohnya seperti ini pantun. Nah, nanti coba suruh buat sama mereka. Dengan seperti itu kan akan ada ketertarikan untuk membuat atau menghasilkan pantun, ya. Karena memang terus terang kadang-kadang jangankan kenal pun dia nggak tahu gitu ya kan. Padahal kita bisa loh memasukinya itu melalui celah-celah apa sih yang lagi tren sekarang, masuk aja melalui celah itu. Oh, TikTok bisa kita buat dalam TikTok, iya kan? Kita videokan dia bisa, iya kan? Begitu juga puisi tadi bisa juga kita buat perlombaan biar dia semangat, iya kan? Nah, itu sekarang yang menjadi tugas kita, supaya memang itu yang puisi lama itu, yang bagian-bagian dari puisi lama itu dikenalkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada? Yang sebelah sana itu.
Ya, baik. Kalau begitu sudah cukup. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Juliati SPD MPD. Kita kasih open sekali lagi. Oke. Kita mengenai sastra, di mana sastra ada sastra lama dan puisi baru. Puisi lama itu contohnya seperti pantun, dan puisi baru itu seperti novel dan lain sebagainya. Oke, kita ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Bunga Mulyahati SPD. Oke, maaf. Nah, pemateri yang kedua kita yaitu Bapak Fadil Siddiq SPD. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata jawabannya masih semangat gitu ya. Walaupun memang kue kotaknya cuma satu dapat ya, nggak apa-apa. Karena sebentar lagi nanti di jam 12 dikasih satu kotak lagi yang lebih besar dari yang ini ya. Nah, kalau tadi terkait tentang pemahaman dan pengertian puisi sudah disampaikan oleh Bu Juli. Sekarang kita ke materi kedua terkait tentang kearifan lokal dalam antologi puisi. Dari kata kearifan lokal dan antologi puisi, kira-kira paham tidak ya dengan kata-kata yang ada di sini? Kearifan lokal itu kira-kira apa ya? Apa itu kearifan lokal? Coba siapa namanya ya? Abdul ya? Abdul Jaber. Kira-kira kalau menurut setahunya saja, saya kearifan lokal laki. Setahu saya lokal. Oke, tepuk tangan untuk Abdul. Iya, budaya lokal ya. Kalau tadi ini ke baru-baru gitu ya, yang bati-batian. Kayaknya senyum merona yang warna apa namanya sih? Peach ya. Iya. Nah itu. Jadi kasih Bang Rizky. Kalau tadi dibilang Abdul, kan Abdul tadi senyum makanya saya kasihkan mic gitu. Nah, kalau tadi Abdul katakan bahwa kearifan lokal itu adalah budaya. Menurut ini siapa namanya, silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Lahira dari Unit 2 Stambuk 21. Nah, menurut saya kearifan lokal itu adalah kekhasan dari suatu daerah setempat. Jadi apa yang dari khas daerah itulah kearifan lokal. Oke, beri tepuk tangan. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ternyata kearifan lokal itu merupakan kekhasan atau keunikan dalam suatu daerah
baik itu berupa makanan, minuman, ikon, dan tradisi budaya dan lain-lain. Baik. Nah, hari ini nanti kita akan mencoba untuk membuat antologi puisi. Antologi puisi ini adalah kumpulan-kumpulan puisi yang nanti kalian akan buat dan nanti akan dibukukan. Kemudian hari ini itu harus siap tugasnya dan nanti Pak Rahman akan bagikan link untuk pengumpulan karya-karya kalian nantinya di link tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan Pak Rahman sehat selalu dan puisi kita bisa dipublish nanti di dalam buku. Amin ya. Oke, kita lanjut. Materi kita adalah terkait tentang kearifan lokal ini. Oke, kalau tadi kita tahu bahwa kearifan lokal itu merupakan sebuah keunikan atau kekhasan sebuah daerah, sekarang saya ingin menanyakan ke yang belum dapat memegang mic. Siapa di sini yang belum pernah memegang mic? Siapa? Sudah pernah belum? Belum ya? Nah, coba dipegang aja. Nah, gini caranya pegang mic. Iya. Nah, pertanyaan Bapak adalah kamu berasal dari mana? Kira-kira keunikan di daerah kamu itu apa saja? Boleh dijelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Afrandi dari Unjuan Kata Nurul. Saya berasal dari Aceh, keunikan di daerah. Oke. Keunikan di daerah saya mungkin kayak di daerah itu masih melestarikan sebuah misalkan 7 bulanan. Nah, di situ masih kayak ada acara apa namanya, kayak pemotongan buah kelapa seperti itu, tahun buah hijau seperti itu, Pak. Apa-apa saja? Coba diulangi. Yang mic-nya kalau bisa diginikan. Nah, ini kan sambil kita belajar cara memegang mic juga. Ya, silakan. Apa saja keunikan di Aceh Tamiang? Keunikannya mungkin di sana masih melestarikan kebudayaan seperti misalkan acara 7 bulanan tuh, Pak. Acara 7 bulanan, oke, terus? Acara 7 bulanan, terus melestarikan masih ada kayak jalan apa ya? Kuda lumping gitu. Acara. Kuda lumping, berarti ada Jawanya ya. Selain itu ada lagi, makanannya ada tidak makanan khasnya? Kalau makanannya sih kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke, nggak apa-apa, beri tepuk tangan. Nah, kalau misalnya kurang tahu nanti kita akan kasih tahu ya. Kemudian di sini sudah tahu kalau saya. Iya, pertanyaan saya adalah kira-kira apa sih yang menjadi keunikan di Kota Langsa ini? Panas. Iya, boleh. Unik ternyata ya panas itu ya. Karena di tempat lain nggak ada panas itu. Hanya di Kota Langsa saja yang panas gitu ya. Ke yang jilbab hitam, Yo Rizky. Yang jilbab hitam nomor 2 belakang. 1, 2, iya. Asalnya dari mana? Sudah berapa lama di Kota Langsa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Delviana. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Kabupaten oke. Tapanuli Selatan. Oke, sudah berapa lama di Kota Langsa? Baru 1 bulan, Pak. 1 bulan. Kira-kira apa nih yang sudah didapatkan selama 1 bulan di Kota Langsa ini? Yang unik menurut dirimu sendiri gitu. 1 bulan udah pernah ke hutan mangrove belum? Belum. Belum. Udah pernah ke hutan lindung? Belum juga. Udah pernah ke hatinya Bang Jackson? Enggak ya? Karena Bang Jacksonnya di sana soalnya. Nah, selama sebulan kemana saja? Sekitar kalau nggak di kos ke kampus, Pak. Kos kampus. Yang unik kalau dari makanannya ada tidak yang sudah dicicipi? Mie Aceh. Mie Aceh, ya. Kira-kira mie Aceh itu seperti apa sih keunikannya? Apa sih yang didapatkan tes dari mie Aceh itu?
adanya bumbu-bumbu yang khas gitu. Ada bumbu yang khas, terus ada apa lagi? Mie-nya beda. Mie-nya beda, terus harus ada 3 ya, satu lagi. Rasanya Rasanya gimana rasanya? Kenyal gitu. manis gitu. Oh, ada manis-manisnya ya, kayak air mineral gitu ya. Beri tepuk tangan. Itu karena kayaknya dia bilang manis itu karena dia di depannya Bang Jackson. Iya, makanya ada manis-manisnya. Baik. Nah, untuk hari ini dalam kearifan lokal untuk antologi puisi, kita akan nanti membuat puisi dengan tema yang sudah saya tentukan di depan. Dan nanti kalian tinggal memilih, kira-kira kalian mau tema yang mana yang dirasa inspirasi buat di dalam membuat puisi dengan tema yang sudah dipaparkan di depan. Boleh difotokan karena nanti akan disuruh pilih. Kira-kira mau memilih di tema yang mana untuk membuat puisi selama 10 sampai 15 menit ke depan nantinya. Bisa ya? Pasti bisa. Karena di kelompok yang kemarin itu luar biasa. Saya yakin juga di kelas ini akan sangat luar biasa dalam pembuatan puisi. Yang pertama ada sejarah dan budaya. Dalam sejarah dan budaya, maka isinya adalah menjelaskan terkait tentang sejarah dan budaya yang ingin dibuat dalam puisi. Contoh misalnya sejarah Aceh berarti ada yang namanya Sultan Iskandar Muda. Berarti itu kan sejarah ya. Tinggal menulis tulisannya, sosok setia nan tangguh menjadikan Aceh megah dan dikenal di seluruh dunia. Itu contoh. Ya saya kan cuma ngarang bebas saja. Tapi kalian juga akan bisa seperti itu. Kemudian nantinya akan ada budaya. Budaya apa saja? Misalnya contohnya ada di Aceh itu budaya tadi yang disampaikan oleh Tamiang tadi, apa saja tadi? Budaya apa? 7 bulanan. Kan bisa dibuat puisi 7 bulanan. Seorang ibu gitu ya, kuat perkasa, mempertahankan gitu ya bulatan bola gitu misalnya, itu contoh gitu ya. Dan itu bisa dijadikan puisi. Ada caranya, nanti akan kita kulik di slide berikutnya. Kemudian dalam kearifan lokal juga seperti yang kita katakan di awal bahwa kearifan lokal ini merupakan sebuah keunikan, maka akan ada keunikan dalam sejarah, keunikan dalam makanan dan minumannya, kemudian ikonnya, pariwisatanya, dan juga salah satunya juga keseniannya. Inilah yang merupakan sebuah kearifan lokal dalam suatu daerah. Contoh, nah karena biar jangan ngantuk gitu kan ya, kasih mic-nya sebentar di sini Ki. Biar jangan ngantuk kan? Biar jangan ngantuk, coba kasih mic-nya. Iya, perkenalkan namanya siapa? Silakan, iya berdiri. Perkenalkan, nama saya Marisi Stanggang dari Unit 1 Stambuk 2023. Dipanggil siapa? Marisi. Marsi. Marisi. Marisi. Oke, Marisi. Marisi dari mana? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara di mananya? Di Humbang Hasundutan dulu sama. Humbang Hasundutan. Ya. Kira-kira kesenian yang ada di sana apa saja sih, Marisi? Kesenian di sana ada istiadat berupa tortor. Tortor. Yang dilakukan seperti kegiatan adat pesta kawin. Kawin. Ada pernikahan maksudnya ya. Terus. Banyak ya. Dan kalau misalnya kita ke Samosir juga ada tarian tortor kan ya, dipertampilkan ya. Oke, itu salah satu kesenian dari Sumatera Utara. Iya. Kalau kamu bisa nyanyi? Oh enggak, kalau nggak bisa ya udah silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Marisi katanya ya. Mari ke sini gitu ya. Marisi. Baik, kita akan ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa tema-tema yang ada di depan itu bisa dijadikan sebuah puisi, ini adalah salah satu contoh beberapa puisi yang terkait tentang sejarah dan budaya. Karena ini kecil, maka kita akan lihat yang besarnya.
Judulnya adalah Sekuntum Bunga. Nenekku katanya. Ternyata neneknya yang disebutkan di situ ya. Kalau kalian nanti pasti sekuntum bunga sayangku. Pasti gitu ya. Sekian lama kita di kota Langsa, berkorban untuk sarjana, kan gitu ya. Itu contoh. Nah, ini adalah salah satu puisi yang ditulis oleh orang Aceh untuk neneknya, yaitu Tuanku Hashim Bangtabuda, sebuah pahlawan atau panglima, seorang pahlawan yang berjuang pada tahun 1854. Katanya gini, nenekku, sekian lama engkau berjuang, berkorban untuk tanah airmu, menyambung nyawa di medan perang, di ujung pedang serba peluru. Contohnya begitulah kira-kira bacanya ya. Nanti akan dideklamasikan oleh bersama Bu Bunga. Saya hanya baca sekedar saja. Kemudian kita lihat lagi contoh dari beberapa puisi yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Di sini pernah ya yang minum sangar, yang sebulan di sini sudah pernah minum sangar? Kalau belum, lihat tuh Bu Bunga lagi minum sangar. Dilihat aja maksudnya, jangan dicicipi gitu. Nah, itu dia sangar itu yang dikat. Nah, setiap makanan dan minuman ternyata juga bisa dibuat dalam sebuah puisi. Bukan hanya cintaku, sayangku, kasihku, engkaulah mutiaraku, engkaulah bulan bintangku yang bersinar di ruang dinding kamar kosku. Enggak ya? Enggak gitu. Tapi ternyata membuat puisi itu bisa di bidang apapun. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Contoh dalam puisi yang ditulis oleh orang Biren, ini bukan Bu Juli ya, walaupun orang Biren tapi bukan Bu Juli. Puisinya judulnya adalah Segelas Sangar Hangat. Ini sambil membuka wawasan ya, nanti dicatat dari tema yang sudah dipoto tadi. Oh, kayaknya saya tertarik ini Pak, buat judul puisi saya adalah Sepiring Mie Aceh untuk Kita. Bisa, ya kan, karena suka mie Aceh tadi. Nanti akan bumbunya terbuat dari apa, kan buat puisi nanti. Kita coba lihat dulu yang minuman. Segelas sangar hangat temani malamku, ia seperti engkau kekasih, mengalirkan inspirasi. Di atas dedaun imaji di penghujung malam seperti itu, aku menitik serupa embun, membasahi jalan-jalan kota Langsa yang mulai gersang dan bersuhu panas katanya. Keunikan kota Langsa panas dan kendaraan melaju dalam gerah dan gelisah mempuncak. Contohnya seperti itu ya. Nanti akan diajarkan lagi oleh Bu Bunga dalam baca puisinya. Jadi ternyata dalam pembuatan puisi minuman juga menarik gitu ya. Akan ada bahasa atau pemilihan diksi yang baik. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana sih cara membuat diksi yang baik, dan bagaimana juga menggantikan kata-kata biasa menggunakan kamus thesaurus. Nanti akan kita bagikan kamusnya di kelas. Terus, oke, selanjutnya adalah terkait tentang makanan dan makanan khas Aceh. Sepiring rujak Aceh. Siang yang terik mengantarkan ingin pada sepiring rujak. Ada tidak ya yang jual rujak di sini? Pekerjaannya jual rujak nggak Bu? Enggak ya? Saya pikir tadi penjual rujak. Orang Aceh? Iya. Kira-kira rujak itu apa saja sih ininya? Bahan-bahannya? Sudah pernah buat rujak? Sudah. Coba dikasih mic-nya biar dijelaskan. Bagaimana sih cara membuat rujak gitu? Silakan. Paling enak besok buat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nur Faudia dari Unit 2 angkatan 2021. Ya. Jadi
bahan-bahan membuat rujak. Itu ada dari buah nanas, bengkoang, kedondong, kuini, mentimun, mangga, jambu, belimbing, dan pepaya. Nah, jadi kalau bumbunya itu kalau misalnya rujak bisa dari kacang, kecap, cabai, garam, gula. Itu udah bukan kayak rujak lagi kayaknya ya. Tapi Campur dijadikan gado-gado satu. gitu ya. Oh, dijadikan jadi satu. Oke, terus? Itu saja. Ya, dan itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, bolehlah beri tepuk tangan biar jangan sayang dia pegang mic gitu kan ya. Iya, tapi dengan bahan-bahan yang disampaikan ternyata dalam puisi itu bisa dibuat. Contoh misalnya ini rujak Aceh dalam paduan rasa, pedas, asam, asin, manis, nano-nano, gitu ya. Seimbang dalam tuangan bumbu di atas potongan buah. Nah, ini juga dibuat sebuah puisi. Artinya berarti kalian juga nanti dalam 10-15 menit itu akan menghasilkan sebuah puisi dengan minimal baitnya 3. Minimal 3 bait. 3 bait itu berarti 1, 2, 3. Boleh barisnya 4, boleh barisnya 5, boleh barisnya 6, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa puisi yang berkaitan dengan kearifan lokal. Salah satunya adalah tari saman. Ada di sini yang dari Gayo. Banyak ya. Selain tari saman, apa saja sih tradisi yang ada di Gayo? Tari guel, didong, tari dinas. Kemudian kalau sastra lisannya selain didong tadi apa saja? Melengkan, beguru ya. Popong apa tadi? Saya itu yang susah ngomongnya, popongan ten ya. Nanti konten pula saya bilang kan ya. Terus ada apa lagi? Iya, bersebuku yang nangis-nangis itu ya kan? Iya, nanti sebenarnya ada beberapa yang harus nanti saya perlihatkan juga. Ini sekilas saja. Kemudian selanjutnya adalah pariwisata. Puisi juga bisa dibuat dalam bentuk pariwisata Aceh. Dan sekarang saya persilakan untuk kalian memegang notes yang sudah dibagikan sama pulpennya. Kita akan mencoba untuk ya menentukan cara mudah membuat puisi. Sudah? Notesnya dikasihkan ya? Pulpennya sudah? Oke, boleh pakai buku biasa juga boleh. Yang penting kan bisa ditulis. Ya, nggak mesti harus di nggak boleh. Yang penting jangan di pipi juga ya. Oke, cara mudah membuat puisi yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Yuk silahkan, saya kasih waktu 1 menit menentukan tema dan judul dari pilihan yang tadi. Kan ada makanan, ada minuman, ada kesenian. Silahkan buat tema .2 kesenian misalnya. Kemudian judul .2, apa judul yang kalian buat? Karya siapa? Sebaiknya yang beraroma khasnya Kota Langsa dan Aceh. Iya. Iya, contoh misalnya mungkin PGSD di tengah sesawitan. Iya, boleh. Yuk, tentukan tema dan judulnya dulu.